Sebut saja nama saya Rara. Jadi teringat untuk pertama kalinya saya ke Gunung Lawu waktu itu sekitar tahun 2008. Dan itu terjadi ketika pertama kali saya naik ke gunung. Dari awal masalah muncul karena ketidaksinkronan dalam tim. Pas awal berangkat, perasaan saya sudah tidak enak. Bawaannya ingin membatalkan pendakian. Malam itu kami berniat berangkat hanya berlima. Dan pas di base camp kita briefing. Saya coba berbicara kepada ketua tim, apa tidak sebaiknya kita mencari barengan saja, soalnya kita masih belia. Waktu itu kami semua masih SMA. Resah terus bawaannya sampai akhirnya saya bicara ke bapak-bapak dan saya ngobrol. Bapak tadi saya tawari beberapa minuman bekal saya, tetapi dia menolaknya. Lalu beliau berkata, "Mau naik mbak, kok ganjil sih? Nanti digenepin loh." Saya menjawab, "Enggih pak, mau lihat sunrise." Dan bapak tersebut tersenyum. Finally, bapak tersebut menawarkan diri untuk membimbing kami yang masih awam ini, dan kami semua setuju. Cuma bapak itu minta syarat. Setiap orang beliau kasih nomor urut dan tidak boleh saling melewati. Saya diposisikan di baris nomor 3. Bapak itu posisinya paling depan. Kita berdoa sebelum berangkat dan bapak itu berpesan, jaga etika kita sedang bertamu. Hati harus bersih, tidak boleh berburuk sangka kepada teman. Berangkat bersama, pulang apapun yang terjadi harus bersama. Jangan meninggalkan teman dimanapun. Jangan berucap sembarangan dan jangan menengok ke belakang jika mendengar sesuatu yang asing, pesannya. Perjalanan pun dimulai. Pada awal-awal perjalanan saya merasa ada yang aneh. Perasaan banyak sekali yang melihat ke arah kami. Saya sambil terus berjalan, saya terus membaca doa di dalam hati. Menepis perasaan bahwa seperti banyak sekali yang melihat ke arah dan mengikuti kami. 3 jam perjalanan sudah kami lalui. Tiba-tiba teman saya yang berada di paling belakang rombongan lari menjerit ketakutan, berlari ke depan. Tetapi dihadang dan dipegangi sama bapak yang berangkat bersama kami. Lalu si bapak seperti membaca Al-Quran dan teman saya diberi minum disuruh istighfar. Kami semua berhenti. Ketika teman saya sudah tenang, cerita katanya di belakangnya ada pendaki mengikuti kita. Tetapi setelah dia menoleh ke belakang, pendaki itu gak ada kepalanya. Terlihat bercak-bercak darah di bajunya. Saat dia cerita, saya melihat kakek-kakek lewat membawa cangkul dan memikul sesuatu. Saya menundukkan kepala dan menyapa, "Nyuwun sewu mbah." Saya berpikir, wah kuat banget sudah tua naik ke gunung. Merasa sudah tenang, kita jalan lagi. Beberapa jam kemudian tiba-tiba saya ingin buang air kecil. Akhirnya bapak itu membuatkan lingkaran sambil membaca ayat kursi. Beliau berpesan ke teman-teman saya, jangan keluar lingkaran apapun yang terjadi sampai saya, teman saya perempuan, dan bapak itu kembali. Bapak itu meminta saya buang air kecil di sebuah pohon yang tidak terlalu besar tadi. Teman saya perempuan disuruh menemani saya, sementara si bapak akan mencari kayu bakar untuk membuat api unggun, dingin katanya. Beliau berpesan kepada teman saya jangan meninggalkan saya sendirian. Tapi justru saya memilih buang air kecil di pohon besar sekitar 20 meter dari pohon yang bapak itu pilihkan. Entah kenapa saya seperti dipanggil untuk kencing di sana. Teman saya mengiyakan saja. Pada saat kencing, awalnya saya masih mendengar suara teman saya memanggil untuk memastikan bahwa saya masih di balik pohon. Setelah saya selesai mengubur bekas kencing saya menggunakan tanah agar tidak meninggalkan bau, saya baru sadar teman saya sudah tidak lagi menyaut panggilan saya. Saya berpikir, mungkinkah dia kembali ke barisan? Atau dia tidak mendengar panggilan saya? Sampai saya beranikan diri untuk balik lagi ke barisan. Tetapi setelah saya kembali ke barisan, tiba-tiba saya melihat teman-teman saya dikerubuti banyak sekali makhluk lain, seperti kunti, pocong, dan lain-lain.
Bahkan saya melihat pendaki tanpa kepala yang diceritakan teman saya tadi. Tempat itu seperti pasar. Saya teriak tetapi teman-teman saya tidak mendengar. Padahal saya sudah dekat dengan teman-teman saya. Saya cuma bisa menangis ingin membaca doa tetapi seolah-olah mulut saya terkunci. Semua makhluk yang ada di situ menoleh ke arah saya. Saya takut sekali karena salah satunya mendatangi saya. Saya sudah hampir pingsan waktu itu. Sampai akhirnya saya ditolong oleh kakek-kakek yang saya sapa tadi. Beliau bilang ke saya, "Siapa Tuhanmu? Teriakan." Setelah saya berusaha, alhamdulillah bisa meneriakkan nama Allah. Dan seketika itu juga mulut saya bisa kembali membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lancar. Setelah itu saya sadar dan terduduk di pohon tempat saya kencing dan kakek itu sudah tidak ada lagi. Saya langsung berlari ke arah teman-teman saya. Teman-teman saya menangis karena katanya saya sudah hilang selama 2 jam. Padahal saya hanya merasa beberapa menit kejadian itu. Bapak itu menyuruh kami semua melanjutkan tetapi sambil baca doa selama perjalanan. Bapak itu tidak cerita apapun selama perjalanan, hanya saja meminta saya ditukarkan posisinya di belakang beliau persis. Hingga akhirnya menjelang subuh, kami sampai di puncak. Sesampainya di puncak, kami mendirikan tenda untuk istirahat. Tidak lupa di sana kami juga berfoto-foto. Di sana juga ada beberapa pendaki dan kami saling menyapa. Di puncak, bapak itu cerita, katanya saya tadi masuk ke alam lain. Karena saya sembrono kencing di pohon besar. Saya kencing di sana karena ada hasutan jin. Padahal bapak itu sudah bilang, suruh jangan kencing di pohon besar. Saya selalu berpikir rasional ketika mengalami hal ganjil, bahwa itu hanya hayalan saja agar saya tidak takut. 3 jam kami menghabiskan waktu di puncak. Selesai menikmati puncak, kami semua pun turun. Di perjalanan saya melihat burung, tapi loncat-loncat di dekat jalur pendakian. Saya tertarik ingin mengikuti, tapi bapak itu mencegah. Bapak itu berkata, "Jangan diikuti, nanti kamu hilang lagi." Saya menuruti perintah bapak tersebut dan melanjutkan perjalanan. Hingga sore harinya kami sampai di base camp. Bapak itu pamitan, kami semua bersalaman dan mengucapkan terima kasih. Kami berniat memberikan sedikit uang untuk bapak itu, tetapi bapak itu menolaknya sambil tersenyum. Sebelum pulang ke rumah, kami semua ngopi-ngopi dulu di sebuah warung dekat base camp. Di sana kami bertemu pendaki lain yang kami sapa dan kami salami tadi di puncak. Pendaki itu berkata, "Wah, ketemu lagi nih. Sudah berapa kali naik gunung, Dek?" Haris teman saya menjawab, "1 kali ini, Kak. Baru pertama kali kami semua naik gunung." Pendaki itu menjawab, "Wah, berani banget, pertama kali kok gak nyasar, malam-malam lagi naiknya." Haris menjawab, "Ya untungnya kami dipandu warga sini, Kak." Pendaki itu menjawab, "Warga yang mana, Dek? Saya lihat di puncak tadi kalian cuma berlima kok." Haris menjawab, "Kami berenam kok, Kak, tadi ada yang memandu kami, bapak-bapak." Pendaki itu bertanya ke teman satu timnya. Teman-temannya semua menjawab melihat kami cuma berlima di puncak. "Tidak ada bapak-bapak di tim kami," kata mereka. Kami semua heran, padahal bapak itu tadi terus bersama kami di puncak. Setelah kami semua pulang ke rumah masing-masing, teman saya SMS saya kalau katanya waktu pendakian itu pas banget bulan purnama dan itu pas malam Jumat Kliwon. Alhamdulillah saya sangat bersyukur kami semua selamat, sehat dan pulangnya lengkap. Hikmah yang bisa saya ambil dari pengalaman ini adalah dimanapun kita berada menjaga etika itu penting. Jangan meninggalkan teman di saat pendakian. Dan sebisa mungkin jangan merasa terbebani dengan kondisi teman pada saat itu, karena kita berangkat bareng, pulang pun harus bareng. Inilah kisah nyata di Gunung Lawu yang dikirim dari Rara melalui email kami.